Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama saya Amira Sabrina Ilra. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa di UIN Sumatera Utara. Baik, di sini saya bersama Kak Suci. Baik, Kak, boleh perkenalkan dulu dirinya? Baik, perkenalkan nama saya Suci Andini Kesuma, jurusan manajemen, berada di semester akhir, lagi nyiapin skripsi. Oke, baik, Kak. Jadi begini nih, Kak. Kami kan lagi menyusun tentang tema membangun tradisi akademik. Nah, jadi kami mau tahu pendapat Kakak. Apa Kakak mengetahui tentang materi dari tradisi akademik itu sendiri, Kak? Tahu. Baik, Kak, boleh sedikit jelaskan nih kepada kami? Membangun tradisi akademik itu berarti mengembangkan budaya akademik yang berisi nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang diterpa dalam proses pendidikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembangkan karakter siswa yang lebih baik. Baik, Kak. Terima kasih, Kak, atas pendapatnya ya, Kak. Baiklah, bersama saya Jikri Ismayadi. Saya bersama salah satu mahasiswa dari UINSU. Nama saya Silmi Wulandari Lubis, jurusan akuntansi syariah dari semester 8. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Apakah kakak setuju dengan tradisi akademik di kalangan mahasiswa? Ya, saya setuju bahwa membangun etika akademik di kalangan mahasiswa sangat penting. Contohnya ada beberapa etika akademik di kalangan mahasiswa, yaitu menghormati hak cipta, menggunakan sumber yang akurat, mengembangkan kejujuran, menghormati waktu dan deadline, serta mengembangkan budaya kerja keras. Nama saya Muhammad Syafruddin Siragi. Di sini ada Kenalin, nama aku Deviana, semester 6 dari jurusan Perbankan Syariah. Bagaimana menurut kakak mengenai tradisi akademi? Jadi menurut aku ya secara pribadi bahwasanya itu sangatlah penting. Karena apa? Karena dengan membangun etika, maksud aku membangun tradisi akademik di kalangan mahasiswa itu akan membuat kita menjadi berpikir secara lebih kritis. Nah, pada akhirnya itu sangat berkaitan juga tentang emosional kita gitu. Akhirnya dalam memecahkan masalah kita juga bisa lebih kritis dan menganalisis dulu gitu, apa-apa aja nih solusi-solusinya. Dan menurut aku kawan-kawan itu nggak bisa hadir dari diri kita sendiri, namun kita bisa menciptakan lingkungan-lingkungan sebagai wadah gitu untuk membudayakan tradisi akademik itu sendiri. Contohnya seperti diskusi-diskusi ringan, diskusi-diskusi sederhana di kalangan kita gitu di kampus gitu sih kalau menurut aku. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, sebelumnya boleh perkenalkan dirinya dulu, jurusan dan semesternya, Kak. Baik, saya Widiatul Hidayah dari jurusan akuntansi syariah semester 8. Baik, jadi kami ingin izin mewawancarai kakak nih, Kak, tentang membangun tradisi akademik, di mana biasanya kita menerapkan tradisi akademik ini. Biasanya dalam mahasiswa kita bisa membangun kebiasaan membaca yang kuat, serta mengikuti organisasi, serta banyak lagi lainnya. Nah, kita tanya dulu nih sama kakaknya, bagaimana menurut kakak dari contoh membangun tradisi akademik tadi, apakah menurut kakak itu wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, Kak? Baik. Menurut pendapat pribadi saya, membangun tradisi akademik itu wajib diterapkan di kehidupan kita. Apalagi kita sebagai seorang mahasiswa, karena memiliki banyak manfaat. Yang pertama, dapat meningkatkan kualitas pendidikan, yang mana membangun tradisi akademik ini dapat membantu siswa dalam belajar lebih aktif dan inovatif. Manfaat yang kedua ada meningkatkan karakter, yang mana dengan membangun tradisi akademik ini dapat mengembangkan karakter seperti ikhlas, tabah, dan mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Dan manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan keterbukaan dan keragaman, yang mana membangun budaya ini meningkatkan keterbukaan dan keragaman, yang mana membangun tradisi akademik ini dapat membantu mahasiswa dalam interaksi keagamaan dan keterbukaan dalam interaksi sosial. Oke, baik, Kak, terima kasih. Berarti banyak banget ya manfaat dari membangun tradisi akademik ini. Di sini untuk pertanyaan selanjutnya, boleh perkenalkan diri dulu, Kak? Boleh. Nama saya Rafika Randa Putri dari Fakultas FEBI, jurusan Ekonomi Islam. Oke. Nah, jadi Kak, kami di sini izin mewawancarai Kakak.
yaitu tema kami tentang membangun tradisi akademik. Nah, seperti yang kita ketahui nih Kak, membangun tradisi akademik itu kan sangat penting nih dalam meningkatkan kualitas pendidikan kita sebagai mahasiswa, terus kemampuan kita dalam berpikir kritis, dan kemampuan kita dalam berprestasi. Saya mau tanya nih Kak tentang pendapat Kakak nih. Bagaimana sih Kak penerapan dari membangun tradisi akademik itu menurut Kakak? Boleh Kakak jelaskan sedikit Kak? Boleh. Penerapan tradisi akademik itu meliputi seperti mengadakan seminar ilmiah, mengaktifkan kegiatan meneliti dan menulis, mengadakan sarana dan prasarana penunjang akademik, kebijakan kampus yang mampu memotivasi, hubungan dosen dan mahasiswa yang mantap. Itu saja Kak? Ya. Oke, baik, terima kasih. Baik, kembali lagi bersama saya Amira Sabrina Ilara. Nah, boleh perkenalin dulu nih Kak. Ya, perkenalkan nama saya Nur Adila Rangkuti. Saya dari PAI 3 semester 8 ya. Kemudian jurusan pendidikan agama Islam ya. Semester 8. Oke, baik Kak. Nah, jadi di sini kami bertugas untuk mewawancarai nih Kak dengan materi tradisi akademik, di mana dalam membangun tradisi akademik itu kita perlu melakukan penerapan nih Kak, terutama di era kita nih mahasiswa Kak. Hal yang paling mendasar untuk membangun suatu tradisi akademik itu kan seperti membangun kebiasaan membaca yang kuat ya Kak. Itu kan meningkatkan berpikir kritis kita. Terus penerapan yang lainnya itu bisa dengan berpartisipasi aktif dalam organisasi, mengikuti seminar. Terus kita juga bisa membentuk kerja kelompok dengan teman. Nah, itu semua akan meningkatkan pola pikir kritis kita dan membangun solidaritas kita sesama mahasiswa. Nah, kita boleh sharing-sharing nih Kak. Saya mau nanya nih Kak sama pendapat Kakak, bagaimana sih tentang pendapat Kakak dari penerapan yang saya lakukan tadi Kak? Pendapat Kakak itu cukup bagus ya, karena kan tadi tradisinya yang pertama itu membaca. Ya, jadi membaca itu penting ya untuk akademik juga, untuk menambah pengetahuan kita, wawasan kita. Kemudian kan juga dalam Islam juga kan dijelaskan kan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu kan juga tentang membaca. Jadi itu tradisi membaca memang perlu ditekankan dan sangat baik ya diterapkan. Kemudian tadi apa? Mengikuti organisasi. Iya, mengikuti organisasi juga penting karena kan kita bakalan jadi pemimpin. Bagaimana kita bisa menyampaikan pendapat kita, bagaimana kita bisa menerima atau bahkan kita menjadi bawahan atau anggota. Jadi kita bisa paham di situ, kita dapat relasi yang kuat, kita dapat wawasan juga dan hal-hal lain lah gitu. Kemudian apa lagi tadi? Terus juga membentuk kerja kelompok atau tim gitu Kak. Iya, itu kan jadi kita bisa kerjasama. Jadi dalam lingkup kuliah gini kita juga harus belajar kerjasama. Nanti digunakan di masa depan seperti pekerjaan atau mungkin di dalam keluarga lah, kerja kelompok itu akan digunakan juga untuk keluarga. Iya. Oke Kak, makasih banyak ya Kak atas sharing-sharingnya dan pendapatnya ya Kak. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Kembali kepada saya Jikri. Di sini saya dengan dua orang mahasiswa Winsu dengan Kakak Afia Trifatima dan Nisha Aulia, manajemen dakwah. Sama manajemen dakwah juga. Saya izin mewawancarai tentang tema membangun tradisi akademik. Yang dimana di dalam tradisi akademik itu kan etika sangat penting Kak. Jadi bagaimana tanggapan Kakak tentang etika mahasiswa saat ini? Kalau yang saya lihat ya, mungkin nggak seluruhnya, cuman ada beberapa itu kayak masih ada aja kayak mahasiswa itu yang komunikasinya itu sama dosen kayak ibarat dibikin dia kayak teman sebaya. Jadi kayak masih ada plus minus lah untuk sampai saat ini gitu. Dan juga kalau masih ada yang bersikap sopan juga gitu. Dan juga memang harus penting ya pembinaan sampai sekarang ini gitu kan, karena mahasiswa itu harus menanamkan akhlak yang baik, yang sopan semuanya gitu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syakir Faujan Saragi. Di sini ada apa namanya Kak? Perkenalkan, nama saya Rofifa Abia Lubis. Nama saya Pipi Cayanti. Nah, di mana yang kita lihat sekarang etika yang dimiliki oleh seorang mahasiswa masing-masing memiliki sikap positif dan negatif. Nah, saya mau nanya Kak, apa masukan dari Kakak untuk memperbaiki etika akademi mahasiswa
agar kedepannya mahasiswa memiliki adab atau etika yang baik? Kalau masukan dari saya itu sebaiknya mahasiswa itu menggunakan media sosial dengan bijak. Karena kan dimana di sini di masa era digital kita harus menyaring-nyaring bagaimana saat menggunakan media sosial. Mana yang perlu ditiru dan perlu diubah gitu. Kalau dari saya itu yang kedua itu menghormati dosen, karena biar gimana pun dosen itu yang telah mengajari kita, terus biar gimana pun dia panutan kita. Dan yang ketiga itu menghormati dan menghargai sesama teman, karena teman itu sangat berpengaruh terhadap kita gitu loh, karena teman itu bisa mengubah kita dari arah yang baik maupun ke arah yang buruk, dan itu balik lagi ke kita gitu. Oke, baik Kak, terima kasih atas jawabannya, tanggapan dari Kakak. Ya, sama-sama. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Oke, makasih banyak ya Kak.